Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Fadila dari kelas Sistem Informasi Akuntansi Manajemen, Program Studi Magister Akuntansi Universitas Andalas. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai implementasi COVID dalam sistem perbankan. Untuk itu, kita langsung saja pada topik pertama. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 5 bahasan pokok yang terdapat dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu mengenai pendahuluan, yang kedua mengenai tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Nah, untuk poin pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang. Teknologi informasi sangat diperlukan pada saat sekarang ini, terutama pada saat ini dunia berada dalam era globalisasi yang modern, di mana setiap informasi dan kebutuhan dapat diakses secara cepat. Dengan adanya teknologi informasi, sangat membantu untuk mempermudah hingga mempersingkat waktu dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Hal ini juga sangat membantu perekonomian di dunia. Begitu juga pada perusahaan. Penggunaan teknologi informasi berada pada level yang kompetitif antara perusahaan dan pengusaha. Karena hampir semua perusahaan dan entitas menggunakan teknologi informasi ini untuk menjalankan aktivitasnya. Organisasi yang menghadapi tantangan bisnis kompetitif saat ini harus meningkatkan kinerja dan efisiensinya, sehingga tujuan perusahaan atau entitas dapat dicapai dengan cepat. Teknologi informasi atau IT yang akan digunakan oleh suatu organisasi harus telah mendukung strategi bisnis organisasi tersebut. Untuk alasan ini, organisasi memerlukan manajer teknologi informasi yang dapat memberikan keyakinan pada manajemen senior bahwa rencana dan manajemen IT organisasi sudah benar dan tepat. Selain itu, menurut Iskandar dan Hermandi pada tahun 2018, mereka menyatakan bahwa kita perlu mengetahui apakah IT yang dikelola dengan tepat sudah sesuai dengan arahan, visi, misi, perencanaan IT, dan perhatian para pemimpin industri. Penggunaan teknologi informasi juga sangat besar mempengaruhi kinerja perusahaan jasa, termasuk itu bank. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor perbankan telah mengalami perubahan besar karena bank mengembangkan teknologi informasi untuk memperoleh keuntungan dalam posisi kompetitif. Oleh karena itu, tata kelola IT diperlukan untuk menyelaraskan sumber daya IT yang diinvestasikan oleh bank dengan strategi organisasi dan memaksimalkan keuntungan yang diperoleh oleh bank. Penelitian ini dilakukan untuk melihat implementasi COVID pada sistem perbankan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan COVID Framework 4, di mana diukur melalui 4 domain COVID utama sebagai tolak ukur keberhasilan penerapan COVID pada sistem perbankan di Indonesia. Peneliti memilih COVID sebagai audit sistem informasi pada sistem perbankan dikarenakan menurut Inistianti pada tahun 2018, COVID merupakan framework audit sistem informasi yang terlengkap dan bersifat universal sehingga bisa digunakan pada semua jenis level organisasi. Nah, untuk tujuan penelitian dan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu untuk rumusan masalah, seiring dengan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana implementasi COVID pada sistem perbankan di Indonesia. Sementara itu, untuk tujuan penelitian ini sendiri, berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi COVID pada sistem perbankan di Indonesia. Nah, selanjutnya kita beralih pada tinjauan pustaka. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu COBIN. Nah, COBIN ini sendiri adalah Control Objective for Information and Related Technology, yang merupakan dokumen tata kelola IT yang dapat membantu auditor, pengguna, dan regulator untuk menjembatani kesenjangan antara risiko bisnis, permasalahan teknis IT, manajemen, dan masalah teknologi komputer lain. Nah, penerapan COVID di perbankan telah diterapkan di berbagai wilayah. COVID dilaksanakan untuk mengevaluasi layanan standar dan proses perbankan di industri jasa dan keamanan yang menggunakan COVID untuk mengukur kinerja teknologi informasi. Pengukuran ini berlangsung dari penerimaan nasabah hingga pemrosesan transaksi hingga selesai. Nah, seperti yang tertera berikut ini merupakan penelitian terdahulu, di mana peneliti mengambil 7 sumber literatur penelitian terdahulu yang berasal dari jurnal, yaitu rentang tahun 2017 hingga tahun 2020.
Nah, untuk metode penelitian ini sendiri, penelitian ini merupakan studi literatur untuk melihat implementasi COVID dalam sistem perbankan. Literatur-literatur yang diambil dapat berupa dari internet, website, jurnal, dan juga buku. Sumber dari jurnal yang digunakan adalah jurnal dari tahun 2017 hingga tahun 2020, yang berasal dari jurnal Indonesia maupun jurnal asing. Nah, pengumpulan studi literatur ini menggunakan beberapa tahap pengumpulan. Nah, penelitian ini menggunakan metode tematik analisis yang merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh hasil yang dapat dilakukan dengan analisa data dan bertujuan untuk memperoleh pola atau tema melalui data yang telah dikumpulkan. Selain itu, indikator untuk mengukur Capability Maturity Models atau CMM COVID yang akan diberikan pada implementasi COVID pada sistem perbankan terdiri atas skor 0 hingga skor 5. Nah, selanjutnya kita beranjak pada poin utama, yaitu hasil penelitian. Nah, hasil penelitian dari beberapa jurnal yang terdahulu didapatkan rata-rata hasil Capability Maturity Models atau CMM COVID pada 4 domain COVID yang telah dirangkum sebagai berikut, di mana PO merupakan domain Planning and Organizing, AI adalah Acquire and Implementation, DS adalah Delivery and Support, dan ME adalah Monitoring and Evaluation. Nah, pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan dikumpulkan, serta diberikan nilai rata-rata bagi setiap domain, didapatkan hasil untuk planning PO adalah 3,050. Yang berarti penerapan COVID pada sampel yang diteliti bernilai define untuk CMM COVID ini sendiri. Untuk domain AI yang merupakan Acquire and Implementation diperoleh nilai rata-rata 3,39 yang berarti juga define. DS adalah Delivery and Support bernilai rata-rata 3,49 yang berarti juga define. Serta ME yang merupakan Monitoring and Evaluation mendapatkan hasil rata-rata 3,59 yang berarti juga bernilai define. Dari keseluruhan domain pada sampel yang diteliti, keempat domain COVID mendapatkan nilai define, yang berarti pada sistem perbankan di Indonesia telah menerapkan tata kelola IT yang baik dan telah dipahami. Aktivitas terkait IT pun telah dilaksanakan secara prosedural dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, dengan hasil define berarti manajemen telah mengkomunikasikan aktivitas IT secara prosedural dan terstandarisasi. Pada level ini, pemisahan tugas pun telah dibagi secara jelas, tertulis, dan terdokumentasi. Selanjutnya, seperti yang tertera pada grafik ini, pada hasil 4 domain COVID didapatkan nilai rata-rata yang paling tinggi diperoleh pada domain ME yang merupakan Monitoring and Evaluation dengan nilai 3,59. Dan untuk nilai CMM yang paling rendah di antara 4 domain COVID ini adalah pada domain AI yang merupakan Acquire and Implementation dengan perolehan nilai rata-rata 3,39. Selanjutnya kita beralih pada kesimpulan dan saran. Yang pertama kita akan membahas mengenai kesimpulan. Nah, dalam jurnal yang dijadikan sebagai literatur review, ternyata dalam perbankan banyak menerapkan COVID di bidang manajemen keamanan dan resiko. Penerapan COVID pada sistem perbankan di Indonesia telah memperoleh hasil yang cukup memuaskan, di mana pada hasil penelitian yang telah dikumpulkan dari beberapa penelitian terdahulu, didapatkan nilai rata-rata untuk Capability Maturity Models atau CMM untuk penerapan COVID ini sendiri pada sistem perbankan di Indonesia telah mencapai level define, yang artinya pada sistem perbankan di Indonesia telah menerapkan tata kelola IT yang baik dan telah dipahami. Nah, terakhir yaitu saran. Untuk penelitian kedepannya, diharapkan peneliti lebih memperbanyak sumber literatur dan bacaan, sehingga hasil yang didapatkan pun akan lebih luas. Selain itu, diharapkan peneliti melakukan penelitian tidak hanya pada sektor perbankan saja, namun pada perusahaan sektor lainnya. Nah, pada penelitian ini, framework COVID yang digunakan adalah framework COVID secara umum. Nah, diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan framework COVID secara lebih spesifik dan yang lebih terupdate dan terbaru. Sekian pemaparan materi mengenai implementasi COVID pada sistem perbankan. Semoga bermanfaat. Nah, saya Nadia Fadila mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.